semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan nomor itu dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, untuk lebih lanjut lagi, Bapak ingin membagi dua kelompok dan anak-anak Bapak akan diskusi sebentar untuk membahas tentang di sini ada pertanyaan di sini, banyak orang yang ingin menjadi berkat bagi sesama, tetapi mereka sering merasa terbatas karena berbagai alasan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nanti kelompoknya bagian di sini Rasa sama Sundari kelompok 1 dan Ada sama Ayu kelompok 2. Jadi Bapak kasih waktu 5 menit untuk anak-anak Bapak berdiskusi. Ya, waktunya telah habis, jadi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Perwakilan dari setiap kelompok ya. Yaitu yang pertama, memberi dengan ikhlas, di mana kita bisa membantu orang yang membutuhkan baik dengan materi, waktu atau tenaga. Yang kedua itu kita bisa berbagi makanan, pakaian atau hal sederhana lainnya kepada mereka yang kurang mampu. Terus yang kedua itu di sini juga kita bisa menunjukkan kasih dan kepedulian, yang dimana kita bisa menjadi pendengar yang baik ketika seseorang membutuhkan tempat yang bercerita. Terus di sini juga kita bisa menyemangati dan mendukung orang lain dalam perjuangan mereka. Yang ketiga itu juga bersikap ramah dan rendah hati, yang dimana kita bisa mengucapkan terima kasih dan meminta maaf dengan tulus. Dan juga kita bisa menyapa dan tersenyum kepada
aplaus. Selanjutnya kepada kelompok kedua. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang dengan pertanyaannya itu bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi berkat bagi orang lain tidak selalu harus dengan hal besar, bahkan tindakan kecil pun bisa menjadi dampak yang berarti. Kita bisa mulai dengan sikap ramah, membantu tanpa diminta, mendengarkan dengan tulus, atau memberi motivasi kepada mereka yang sedang kesulitan. Selain itu, berbagi rezeki baik dalam bentuk materi maupun waktu dan tenaga. Ini juga bisa menjadi cara untuk membawa kebahagiaan bagi orang lain. Yang terpenting adalah memiliki hati yang tulus dalam memberi, karena kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan selalu membawa dampak positif baik bagi penerima maupun diri kita sendiri. Terima kasih. Kita beri aplaus. Terima kasih kepada anak bapak yang telah menjawab pertanyaan dari soal diskusi tadi. Ya, semua betul dari jawaban setiap kelompok itu betul bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari yang telah kita baca dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4 dan Kisah Rasul 2 ayat 21 sampai 27 itu kita belajar bahwa yang pertama itu memberi tidak harus menunggu kaya. Jadi mungkin banyak dari antara kita yang memikirkan bahwa aku harus punya ini dulu baru aku berbagi kepada orang lain. Tidak seperti itu ya anak bapak. Jadi kita itu harus memberi walaupun kita tidak istilahnya dalam keadaan kata kaya. Jadi apapun yang kita punya, baik itu kecil, baik itu besar, kita harus tetap berbagi kepada orang lain supaya itu menjadi berkat bagi kita. Nah, yang kedua itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21 sampai 27. Pada saat itu mereka berbagi dengan sesama sehingga tidak ada yang berkekurangan. Jadi mereka berbicara atau membahas tentang berbagi dan mereka melakukannya. Mereka mewujudkannya dalam tindakan nyata, bukan hanya kata-kata saja. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh hanya berkata aku mau berbagi kepada si ini. Misalnya anak-anak bapak si Ayu mau memberikan pulpen kepada si Alda. Aku mau memberi pulpen kepada si Alda kata si Ayu, tapi tidak diberinya, tidak dikasih sama si Alda. Itu sama aja namanya bohong. Jadi dalam memberi itu kita jangan hanya kata-kata tetapi harus langsung dari tindakan nyata. Nah, yang ketiga itu ada ketulusan lebih penting daripada jumlah. Nah, seperti yang kita baca juga dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4 itu kita melihat bahwa janda yang miskin memberikan sebagian dari semua uangnya, walaupun itu dikit. Nah, itulah yang dipuji oleh Tuhan karena itu adalah sesuai ketulusan dari hati janda miskin tadi. Kenapa tidak orang kaya yang dipuji Tuhan terhadap persembahan yang dikasih? Karena orang kaya memberikan persembahan atas kelebihan yang mereka punya, tetapi janda miskin memberikan semua apa yang dia punya. Jadi kita harus tahu bahwa Yesus itu tidak menilai banyaknya yang kita beri, tetapi Yesus menilai seberapa tulus hati kita untuk memberi. Nah, selanjutnya, mengapa hidup dalam kasih dan berbagi itu penting? Yang pertama itu mencerminkan kasih Tuhan. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan memberkati kita, maka kita juga harus membagikan kasih itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi berkat, supaya kita menjadi penerus cerminan dari kasih Tuhan itu. Yang kedua itu membantu sesama yang membutuhkan. Nah, banyak orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan dan kita bisa menjadi berkat bagi mereka dengan cara membantu mereka. Contohnya nih, ada kawan kalian yang pada saat ini sedang mengalami bencana alam, misalnya banjir atau longsor. Nah, kalian bisa menjadi berkat dengan cara
memberikan, mungkin ada pakaian kalian yang sudah terpakai, itu bisa kalian bagikan kepada orang-orang yang terkena bencana. Nah, yang ketiga itu menjadi hidup lebih bermakna. Dengan berbagi, hidup kita itu akan menjadi lebih bermakna karena kita akan merasakan kebahagiaan ketika kita berbagi. Selanjutnya yang keempat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa dengan berbagi itu mendekatkan diri kepada Tuhan? Karena dengan kita berbagi itu sama dengan bentuk ibadah kepada Tuhan. Jadi dengan berbagi kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, selanjutnya cara menerapkan hidup dalam kasih dan berbagi. Bagaimana cara kita menerapkan dalam kasih, cara menerapkan hidup kita dalam kasih dan berbagi? Nah, Bapak ingin anak-anak Bapak membacakan dari poin 1 sampai poin 5. Yang 1, 2, 3. Membantu teman yang kesulitan, misalnya membantu teman belajar atau menolong teman yang kesulitan membawa barang. Kedua, berbagi makanan atau barang, memberikan sebagian dari yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Ketiga, bersikap ramah dan peduli, menghormati guru, orang tua, dan teman-teman dengan perkataan yang baik dan sikap yang sopan. 4, menjadi teladan dalam kebaikan, berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan seperti jemaah yang mulai memberi dengan sukacita. Ya, jadi Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak dapat menerapkan hidup dalam kasih dan berbagi dalam kehidupan anak Bapak. Di setiap aktivitas anak-anak Bapak harus menerapkan hidup dalam kasih dan berbagi. Seperti membantu teman yang kesulitan, misalnya ada dari teman-teman kalian yang mengalami kesulitan dalam belajar, itu bisa kalian bantu. Nah, yang kedua, berbagi makanan atau barang. Nah, jika ada makanan kalian yang berlebih atau barang kalian yang tidak terpakai lagi, tetapi kawan kalian membutuhkan itu, kalian bisa berbagi. Selanjutnya, bersikap ramah dan peduli. Jadi anak-anak Bapak itu harus bersikap ramah kepada semua orang dan peduli kepada semua orang. Contohnya, menghormati guru, orang tua, dan teman-teman dengan perkataan yang baik dan sikap yang sopan. Yang keempat, menjadi teladan dalam kebaikan. Nah, Bapak harapkan poin keempat ini menjadi menjadi pengingat bagi anak-anak Bapak bahwa di setiap kehidupan kita harus menjadi teladan dalam kebaikan. Kita harus berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kita memang benar-benar melakukan perbuatan baik itu memang dari hati kita. Jadi itu adalah cara menerapkan hidup dalam kasih dan berbagi. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan bahwa menjadi berkat bagi sesama bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang sikap dan tindakan kasih. Kita bisa memberi waktu, perhatian, bantuan, dan doa kepada orang lain. Jadi berbagi itu atau menjadi berkat itu bukan hanya ketika kita berbagi uang, ketika kita mengasih uang kepada kawan kita, itu memang berkat juga, tetapi bukan hanya itu. Ketika kita memberikan waktu kita, ketika kita memberikan pertolongan kita kepada orang lain, itu juga sama dengan berkat bagi sesama. Jadi mari kita terus hidup dalam kasih dan berbagi, karena itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Nah, jadi buat anak-anak Bapak, hari ini kita telah belajar bahwa pentingnya menjadi berkat bagi sesama. Kita melihat bagaimana jalan miskin diberi dengan ketulusan hati, dan bagaimana jemaat mula-mula itu berbagi kasih serta dengan sesama tanpa mengharapkan imbalan. Jadi buat anak-anak Bapak harapkan supaya menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan dari kita. Jadi untuk tugas minggu depan, ini ada tugas minggu depan, silakan anak-anak Bapak catat. Jadi tugas minggu depan ini akan dikumpulkan minggu depan, ada 3 pertanyaan dan nanti akan kita presentasikan. Nah, dari materi kita
dari materi kita, apakah ada anak bapak yang ingin bertanya? Tidak, Ya, Pak. sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Jadi kita harus menjadi apa? Berkah bagi Bagi- orang lain. Iya, bagus. Ya, kita akan menutup pembelajaran kita. Bapak ingin anak Bapak Ayu untuk membawa kita ke dalam doa. Silakan maju ke depan. Kita bisa berdoa. Bapa kami di surga, kembali mengucap syukur dengan atas penyertaan Engkau pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah siap memanfaatkan belajar kami, sekiranya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kehidupan kami. Aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan di hadapan pengasihan-Mu. Banyak dosa dan kesalahan kami perbuat, mengampunilah kami, agar tidak menjadi penghalang berkat bagi kami. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu, kini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, salam buat anak Bapak.